Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di video kali ini gue pengen ngobrol sama saudara sepupu gue yang paling membanggakan karena insya Allah nggak usah ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nggak ada yang tahu ya guys. Jadi gini Kim, jadi namanya itu Hakim, yang ini namanya Ridan. disebut El Profesor kan ya? El Profesor Ridan. Anjay. El Profesor. Jadi gini Kim, di video YouTube gue yang paling ramai itu ternyata orang-orang yang penasaran sama bootcamp IT. Oh, Makanya gue tertarik banget pas datang ke sini tuh gue nyari-nyari kesempatan buat ngobrol sama lu soal IT gitu. Oh, Pak. Karena di bootcamp IT itu rata-rata komentarnya itu tentang kayak misalnya ini dari misalnya 0 ke IT tuh worth it nggak sih ikut bootcamp gitu. Terus nyari kerjanya bener nggak sih, terus garansi job dari bootcamp tuh bener nggak sih, kalau nggak bootcamp yang worth it tuh apa, dan kerja di dunia IT itu apa. Nah, mungkin lu bisa perkenalkan diri lu, usia lu, kerja lu sekarang di mana, sebagai apa gitu. Nanti pengalaman, silakan. Oke, sebelumnya kenalin diri gue ya. Nama gue Ali Akmal Farasi. Sekarang gue umurnya 22, mau ke 23. Pekerjaan gue sebagai UI UX designer. Gue lulusan UPN Veteran Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Oke, cukup sekian ya perkenalan dirinya. Ya boleh dah. Nah menurut lu kenapa lu memutuskan untuk masuk jurusan IT di UPN? Yang pertama karena dapetnya di situ ya. Iya, jadi Emang kan sebenarnya bukan passionnya. Jadi emang awalnya pengen masuk kesehatan, cuma berhubung nggak keterima di kesehatan, dapat jadi sistem farmasi ya mau nggak mau. Awalnya juga ngerasa berat, cuman ya dijalanin aja kan. Namanya juga udah terlanjur nyemplung, ya udah sekalian bahas sekarang. beratnya apa? Beratnya mungkin karena otaknya nggak begitu nyampe ya. Serius? Awalnya, jadi karena sering latihan ya akhirnya bisa lah nyesuaiin. Emang awalnya memang agak berat, kalau apalagi kalau misalnya logika nggak main ya. Berhubung dulu lulusan IPA ya dikit-dikit paham lah soal seperti itu. Nah menarik nih, berarti menurut lu kalau IPS tuh akan lebih sulit untuk penyesuaian di jurusan IT? Enggak juga, kebetulan temen gue ada yang dari IPS dan dia lebih jago dari gue. Ada, mungkin logiknya dari daya tangkapnya. Balik lagi ke pribadi masing-masing sih ya. Berarti yang penting tuh penalarannya ya? Ya, penalaran. Logiknya main. Karena emang paling penting logikanya kan kalau untuk IT. Berarti kalau gitu pertanyaannya, mata pelajaran apa yang paling penting lu kuasain sebelum masuk jurusan IT? Matematika, itu yang paling penting. Karena logikanya dipakai untuk mencari penyelesaian suatu masalah. Nggak harus terhafal sama rumus, yang penting tahu konsep, polanya bisa dikerjakan. Kurang lebih konsep seperti itu, sama kayak coding juga sama, yang penting logika main. Di matematika yang masih lu inget, kira-kira mata pelajaran apa yang sangat terkait dengan jurusan IT? Mata pelajaran apa matematika? Materinya atau Iya, sebabnya? materi apa yang terkait banget? Apa ya? Aljabar Oh, Jabar. itu penting juga karena hubungan sama angka apa aja. Udah sih kayak itu doang, banyak sih sebenarnya, cuman karena gue nggak terlalu fokus di bidang itu jadi ya kurang paham juga sih sebenarnya. Berarti aljabar itu menurut lo bisa dipelajarin berapa lama dari nol? Gue belajar dari SMP ya, kebetulan ya. SMP berarti ya. lumayan. Soalnya kan mungkin yang nonton video gue ini orang-orang yang mau switch karir kan. Karena sekarang IT tuh lagi seksi banget lah gitu. Iya, dunia. iya, benar. Berarti diasumsikan berarti mereka tuh udah lulus dan ingin serius di IT sebelum ikut bootcamp. Jadi harus ada beberapa mata pelajaran yang mungkin diulik lagi kan. Salah satunya aljabar ya. Dan itu cukup lama berarti ya pemrosesan. Bisa ceritain nggak di UPN Veteran itu dari semester 1 sampai berapa? 8? Kan gue di 3 berarti sampai semester 6. Semester 6. Ya. Lo masih inget nggak semester 1 belajar apa, 2 apa, sampai semester 1 apa? Kayaknya masih ingat sedikit-sedikit ya. Jadi semester pertama itu kita masih pelajaran dasar ya. Jadi matematika diskrit kita belajar, lalu kita belajar basic pemrograman, terus kita belajar basis data juga, dasar basis data, lalu ada sistem sistem manajemen juga ada. Kalau masih basic IT sih. Kalau semester 2 itu kita masuk ke web pemrograman juga, terus kita belajar business intelligence. Kalau untuk sistem informasi sih lebih luas ya cakupannya, jadi semuanya juga tetap dipelajari gitu. Fokusnya lebih luas. Siapa dek? Lebih luas. Nah semester 3 apaan Ken? Semester 3 itu ini pemrograman web lanjutan sama basis data juga, cuma yang lebih advance lagi. Oh, berarti semester 2 sama semester 3 tuh dari basic, intermediate gitu, semester 2-nya baru yang advance semester 3. Semester 4-nya? Semester 4 itu gue belajar kurang lebih masih sama ya, materinya juga nggak beda jauh, cuma yang lebih expert lagi. Nah, di semester 5 sama 6 ini ya gue nggak belajar karena semester 5 ngambil MSIB waktu itu di Zenius, lebih ini ya studi independen ya, jadi di situ gue belajar product designer gitu, jadi nol. Makanya kenapa sekarang karir gue bisa jadi UI UX, karena ya salah satunya itu juga kan. MSIB tuh apa tuh?
MSIB itu programnya Kampus Merdeka. MSIB itu magang studi independen bersertifikat. Nah, itu program dari Kemendikbud. Nah, itu mahasiswa tuh bisa daftar di situ sebenarnya. Jadi dua pilihan, bisa magang atau studi independen. Sebenarnya ada banyak sih opsinya. Nah, kita milihnya di studi independen. Jadi di semester 5 itu lebih fokusnya di MSIB itu. Terus semester 6 ya udah cuma fokus TA aja. Terus ya. Semester 6 fokus TA. Nah, kita potong dulu ya. Gue penasaran, coba kita kulik di MSIB-nya dulu. Itu termasuk bagian dari MBKM ya? Ya, kurang lebih. Menurut lu itu sangat efektif nggak? Pribadi kalau untuk yang serius efektif karena di situ kita bisa seperti bootcamp dan gratis. Kita nggak bayar, sedangkan kalau bootcamp kan yang harus bayar. Mungkin pendekatan juga lebih beda ya, cuman karena gue pribadi belum ikut bootcamp jadi belum tahu kayak gimana. Cuman di MSIB ini gue banyak banget belajar ilmu baru karena memang fokusnya tuh di satu bidang aja. Oh, jadi diajarin lagi? Iya. MSIB itu? Iya, di MSIB. Jadi kita benar-benar fokusnya dari nol, dari zero to expert lah. Diajarin lagi ke diri masing-masing ya. Kalau emang mau lebih nguliknya banyak ya insya Allah pasti bisa. Oke, sedikit intermezzo ya. Gue waktu itu pernah baca majalah Tempo keluaran terbitan 24 Oktober 2024. Di salah satu subbab majalahnya dia bahas efektivitas dari MBKM. Ternyata 70% lebih masyarakat Indonesia tuh sangat terbantu dengan MBKM. Berarti lu memvalidasi nih, sangat terbantu. Gue setuju dengan itu. Lagi sertifikatnya bisa banget ngebantu buat nanti dapetin kerja. Karena kan sekarang kan kalau kerja kan dibutuhin sertifikat ya. Satu untuk magang aja sekarang butuh sertifikat keahlian salah satunya. Itu bisa ngebantu banget sih untuk cari pekerjaan. Dan ntar lu banyakin magang dan pas Iya, kuliah. pentingnya buat anak kuliah ya banyakin magang ya. Organisasi penting. Gue nggak bisa berani bilang banyak sih, karena gue bukan orang yang organisasi ya. Gue sama sekali di kuliah tuh gue bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu. Karena gue nggak ikut organisasi sama sekali. Melatih diri dengan sosialisasi, mungkin dengan leadershipnya kan, public speaking ya penting organisasi, manajemen dengan teman-teman segala macam. Tapi memang sih ngebantu banget tadi kan karena di dunia kerja kita kerjanya juga as a team ya. Jadi kalau memang sering ikut organisasi jadi tau lah caranya mengorganisir dengan baik, caranya berinteraksi dengan lawan bicara yang dengan baik. Tapi kan denger dari cerita lu sebelum kuliah lu juga organisasi banyak banget kan. Mungkin itu udah cukup ya. Iya. Jadi pas kuliah lu fokus aja ke Fokus belajar, ilmuwan fokus lu, karir. magang ya. Iya, paling penting magang. Harus itu. Banyak-banyakin magang. Lu merasakan kesulitan itu berlangsung berapa lama dari lu pertama tadi masuk ke UPN jurusan informasi sampai lu ngerasa oke udah bisa nih, udah mulai bisa adaptasi nih. Kurang lebih setahun lumayan lama, apalagi karena online kan, kita jadi zaman covid jadi ya agak susah interaksinya, jadi kita terbatas sama Google Meeting, jadi interaksinya lebih kurang enak lah, kurang nyaman lah dibanding dengan interaksi secara langsung kan kita terhambat sama ini kan via aplikasi juga Google Meet, Zoom, juga diskusinya juga kurang enak sih kalau apalagi kan dulu masih adaptasi ya pertama kali penggunaan Zoom meeting seperti itu kan. Iya benar-benar. Berarti kalau misalnya kita ambil perumpamaan ke bootcamp yang juga sama-sama online, terus durasinya paling 6 bulan dan intensitas belajarnya tuh seminggu paling cuma 2 kali, itu sangat kurang banget ya kalau misalnya dari nol ya. Iya, sebenarnya. Cuma balik lagi kalau memang dari niat dasarnya pengen banget nih, insya Allah pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Cuman lebih efektif kalau menurut gue pribadi sih ya kalau offline sih ya, karena mungkin lebih interaksinya lebih dapat aja gitu. Dan mungkin kalau pengalaman gue yang ikut bootcamp itu sebenarnya cuma buat nyari job currently-nya doang, dan dia tuh udah belajar sebelumnya gitu. Nah pas di bootcamp dia cuma bikin portofolio sama najemin skillnya doang. Mungkin itu lebih efektif kali ya daripada dari nol banget gitu. Iya, iya. Cuman gak ada salahnya juga memang kalau mau nyoba dari nol, asalkan benar-benar yakin ya sama kemampuan diri sendiri. Yang penting kuncinya konsisten. Jadi kalau udah nyelam jangan setengah-setengah. Nah lu kan tadi UI UX ya, front end kan berarti. Emang pilihan jalur di IT itu ada apaan aja kan? Wah, IT itu luas banget. Front end, ada back end, ada full stack. Kita mau jadi UI UX designer bisa, jadi UI designer, ada jadi UX designer, ada UX researcher. Banyak, ada bagian data scientist, data researcher, segala macam. Itu masih luas banget. Jadi kayak emang kalau misalnya nggak bisa ngoding, ya bisa masuk ke UI UX. Yang penting kita paham konsep ini ya, front end segala macam. Jadi kita tahu basic pembuatan website, ya insya Allah aman lah. Jadi kita juga nggak memberatkan nanti para developer. Kalau misalnya gue pengen nanya ke lu, kita kategorisasi yang ngoding tuh bisa ke jalur apa, yang nggak ngoding tuh ke jalur apa misalnya. Oke, kalau ngoding itu kan luas ya. Ngoding itu ada yang pemrograman website, ada pemrograman aplikasi desktop. Jadi contohnya kayak misalnya menjadi pemrograman Android juga ada, yang iOS juga ada. Mereka lagi mau fokusnya di mana, penggunaannya gimana. Kalau misalnya memang nggak bisa ngoding itu mungkin bisa masuk menjadi kerja sebagai ini UI UX juga bisa, jadi sistem analis.
terus bisa jadi apa lagi ya sebutan itu yang kalau database apa ya database itu yang kerja database apa sih namanya? Data scientist. Enggak, ada juga yang bagian database itu. Database kan? Iya, pokoknya itu lebih bagian database. Ya itulah. Nah, itu. Kalau UI UX ngoding juga nggak? Enggak, kalau gua enggak ngoding. Di belakangnya juga enggak, karena kan juga. kita ngelakuin research segala macam ya. Research juga, kita ngedesain juga, kita ngerancang juga. Research tuh berarti lebih ke yang UX-nya ya? Iya, UX-nya benar-benar. Karena kan lingkupnya kan luas ya. UI UX itu. Jadi UX juga sebenarnya UI UX juga sebenarnya nggak bisa jadi satu juga. Mereka tuh dua dua apa ya dua kepribadian yang beda lah istilahnya. Oke. Nah, ngomongin kepribadian nih, menurut lu ada kecenderungan kepribadian gak sih orang yang milih backend sama orang yang milih front end? Tipe kepribadian Ini yang gue lihat dari lingkungan gue ya, Iya. gue kenal kalau front end itu mungkin dari sifatnya masih apa ya banyak bersosialisasi lah, masih gampang berinteraksi. Kalau back end itu kebanyakan orang-orang yang kepribadian itu agak introvert, yang lebih banyak di belakang layar lah, istilahnya di kerjaan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang nonton ini lu punya kepribadian introvert, mendingan lu fokusin aja di backend ya. Iya, Front end bisa. capek banget nggak? Front end capek. Interaksinya Interaksi karena UI UX itu tektokan sama front end. Tektokan jadi kayak harus banyak-banyak sosialisasi interaksi gitu. Terus ngomongin UI UX nih sekarang. UI UX tuh secara job desk, secara umum apa aja sih yang dikerjain? Oke, gue sebagai UI UX kerjanya itu yang pertama merancang aplikasi, gue yang bikin flow-nya juga, itu juga dibantu sama sistem analis ya, kita bikin flow-nya, kita bikin wireframe-nya juga, bikin user flow-nya, bikin information architecture-nya juga, terus kita bikin apa ya secara garis besar ya kita ngebuat interface-nya juga, bikin UI-nya juga, kita nge-prototype juga, lalu kita nge-demonstrate juga. Kurang lebih seperti itu. Nanti setelah desainnya jadi, kita juga ngelakuin testing sebelum video. Jadi sebelum kita ajuin ke front end, kita nge-develop kita ngelakuin usability testing dulu kepada desainnya. Ntar kira-kira desainnya apakah sudah efektif efisien. Nanti kalau udah selesai, baru kita ajuin ke front end. Panjang juga cycle-nya ya? Panjang. Cycle kan ya Iya. namanya ya? Satu cycle itu bisa berapa lama? Panjang. Kurang lebih kalau kita cycle itu tergantung kesulitan juga dari aplikasinya seberapa besar juga. Karena kebetulan gue di satu instansi kan, ya itu kurang lebih satu aplikasi itu kalau untuk dari cycle itu kemungkinan bisa 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Dengan berapa tim? Satu tim berapa orang? Satu timnya 2 orang. 2 orang doang? Iya. Itu lo dari awal sampai akhir tuh? Iya. Merancang desain Iya. depannya itu perannya? Betul. 2 orang. Tapi UI UX nanti beda lagi ya? Ke orang front end-nya beda lagi? Beda lagi. Berarti lo mainnya di Figma gitu ya? Iya, main di Figma. Canva juga bisa nggak? Kata bisa, cuman lebih banyak di Figma sih. Karena di Figma tuh udah plus kayak coding HTML gitu. Iya, bisa Tinggal bagi frontend copy bisa ya? copy juga, lebih mudah lah. Harus sama developer juga. Nah, lo pernah kerja di swasta nggak sih sebelumnya? Kalau swasta gue kerjanya sebagai freelance. Tapi kalau untuk kerja di swasta enggak. Karena kalau freelance sama swasta pernah. Nah, apa perbedaan workflow kerja di swasta sama pemerintahan? Kayak gue bisa bilang kalau secara pendekatannya memang agak beda ya. Karena kalau dari swasta, apalagi swasta yang bisnis ya, itu goalsnya itu dari desain yang kita buat ini ya pasti goalsnya kan benefit ya, keuntungan. Beda sama di pemerintahan yang goalsnya itu ya usernya juga pasti beda dong. Karena kan ya di suatu pemerintahan juga atau instansi kan goalsnya juga nggak mencari benefit gitu. Jadi pagi aplikasi internal, nah, itu beda tuh pendekatannya tuh. Jadi cara researchnya juga pasti beda, dari usernya beda. Paling beda di situ sih. Jadi dari apa ya? Dari researchnya yang paling beda. Oke, berarti kalau misalnya swasta tuh lebih di outputnya tuh call to actionnya ya? Ya benar, bisnis. Kalau pemerintahan goalsnya apa tuh? Goalsnya sebenarnya aplikasi ini tergantung ya, karena yang dikerjain ini juga aplikasi buat internal juga, ada juga yang buat eksternal. Ya goalsnya itu yang penting user tuh mudah memahami flow aplikasi ini, lebih mudah dalam mengakses website aplikasi. Efisiensi. Kenyamanan pengguna juga. Nah, kan masuk di suatu instansi yang lumayan besar. Dan itu pasti banyak banget jadi inceran orang kan. Apalagi gue pernah dengar cerita lo banyak di skeptis gitu sama lo gitu, mana bisa lo dapat kerja apa Kim yang dengan lo tanpa organisasi terus lo kok bisa masuk ke instansi pemerintahan gitu? Yang pertama banyakin freelance ya, jadi kita sebagai mahasiswa juga harus pintar-pintar nih nyari uang sambilan. Kalau bisa freelance, cari pekerjaan sampingan juga, perbagus portofolio. Pertanyaan terakhir deh nih, perlu dengan adanya AI dunia IT itu ke depan gimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama
Yang pertama bakal bisa keganti juga tenaga manusianya, yang kedua bisa mempermudah dari kita sebagai apa ya, sebagai suatu pekerja gitu ya, pekerjaan jadi lebih dipermudah. Apalagi kalau segi programmer kan sekarang kita bisa ngebantu banget sama ChatGPT. Iya, iya. Jadi ada asisten Asisten copilotnya dari gitu ya. copilotnya bener, sangat-sangat ngebantu. Apalagi nanti kedepannya di Figma ada AI-nya juga kan. Wow. Nanti bisa langsung kita nulis prompt langsung muncul desainnya segala macam. Itu ngebantu banget. Cuman sekarang kan masih beta ya, jadi masih belum rilis juga. Tapi lu takut nggak sih saingan dengan semakin mudah berarti orang juga makin mudah mempelajarinya gitu? Ya bener. Saingan berarti Bener, makin banyak saingan. tapi akan mempengaruhi supply demand ke depannya nggak di dunia IT? Kemungkinan iya. Jadi karena makin mudah juga kan diakses, mungkin semua orang juga pasti bakal bisa. Berarti kalau misal lu pengen berkarya di dunia IT mendingan sekarang ini ya. Iya, ini sekarang. Lu amanin dulu job lu, Iya, perbanyak portofolio, portfolio. baru lu benar-benar bisa aman di dunia IT gitu. Oke, kalau gitu mungkin dari gua cukup ya. Terima kasih banyak banget infonya buat misalnya orang-orang yang masuk ke dunia IT lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari lu ada pesan-pesan nggak? Pesan dari gua, kalau buat mau masuk ke dunia IT, fokus, konsisten kuncinya. Jadi jangan setengah-setengah, apalagi kan IT kan nanti kedepannya bakal luas ya, bakal prospek kerja itu pasti bagus. Jadi kalau bisa fokus di satu bidang aja. Thank you Kim, sekali lagi terima mudah-mudahan kasih. bermanfaat buat orang-orang yang nonton dan ingin terjun ke dunia IT. Mungkin cukup dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.